Lanjut ke slide berikutnya. Kita akan membahas mengenai kesalahan umum dalam pencatatan jurnal. Mengetahui potensi kesalahan sejak awal sangatlah penting agar kalian bisa lebih waspada dalam bekerja. Ada beberapa kekeliruan yang sering terjadi, mulai dari salah menentukan akun atau inkonsistensi nama akun, hingga salah posisi debit kredit yang menukar letak akun seharusnya. Kesalahan lain yang bersifat teknis adalah jumlah tidak seimbang, di mana total debit tidak sama dengan total kredit, serta lupa mencatat transaksi, atau justru mencatat 2 kali transaksi yang sama. Terakhir, perhatikan juga akurasi salah tanggal yang bisa mengacaukan urutan kronologis laporan. Dengan memahami titik-titik rawan ini, kalian dapat membangun ketelitian yang lebih baik guna memastikan laporan keuangan bisnis tetap valid dan dapat diandalkan. Lanjut ke slide berikutnya, kita sampai pada bagian yang sangat praktis mengenai tips mencatat jurnal umum agar hasil pekerjaan Anda akurat dan minim risiko kesalahan. Sebelum mulai mencatat, hal pertama yang harus Anda pastikan adalah kelengkapan dan validitas dokumen transaksi, karena tanpa bukti yang sah, pencatatan tidak memiliki dasar hukum yang kuat. Anda juga perlu benar-benar memahami jenis transaksi yang sedang dihadapi agar dapat mengidentifikasi akun mana yang terpengaruh serta bagaimana dampaknya terhadap persamaan akuntansi bisnis Anda. Kemudian, saat proses pencatatan berlangsung, Anda harus disiplin menggunakan format jurnal yang konsisten dan menuliskan keterangan sesingkat serta sejelas mungkin agar mudah ditelusuri di kemudian hari. Hal yang paling krusial adalah selalu melakukan pemeriksaan ganda untuk memastikan bahwa total nilai di sisi debit sudah benar-benar sama dengan total di sisi kredit sebelum Anda beralih ke transaksi berikutnya. Ingatlah bahwa ketelitian di awal proses ini akan menyelamatkan Anda dari kerumitan mencari kesalahan saat penyusunan laporan keuangan di akhir periode nanti. Lanjut ke slide berikutnya, kita akan membahas hubungan jurnal umum dengan siklus akuntansi untuk melihat di mana posisi pencatatan ini dalam alur besar laporan keuangan. Berdasarkan siklus yang ada, jurnal umum menempati posisi kedua setelah transaksi terjadi dan menjadi jembatan krusial sebelum kita melakukan posting ke buku besar. Penting untuk disadari bahwa akurasi pada tahap ini bersifat mutlak, karena jurnal umum adalah fondasi awal yang akan menentukan kualitas seluruh tahapan berikutnya. Jika terjadi kesalahan dalam penjurnalan, maka data di buku besar, neraca saldo, hingga laporan keuangan akhir akan otomatis ikut terganggu. Oleh sebab itu, setiap entry yang kita buat harus dipastikan ketepatannya agar seluruh mata rantai siklus akuntansi bisnis Anda tetap terjaga kebenarannya. Lanjut ke slide berikutnya, kita akan membahas mengenai manfaat jurnal umum bagi UMKM untuk memahami mengapa alat ini sangat esensial bagi skala bisnis apapun. Jurnal umum memegang peran kunci dalam pelacakan transaksi karena memudahkan Anda menelusuri kembali setiap kejadian ekonomi secara kronologis kapanpun dibutuhkan. Selain itu, jurnal ini berfungsi sebagai instrumen pengendalian internal yang efektif untuk membantu mendeteksi kesalahan pencatatan atau potensi kecurangan sejak dini. Dari sisi administratif, jurnal umum menjadi dasar laporan keuangan yang kuat karena merupakan fondasi utama untuk menyusun laporan yang akurat dan dapat diandalkan. Pada akhirnya, data yang tersaji secara rapi dalam jurnal umum akan sangat membantu pemilik usaha dalam pengambilan keputusan strategis yang berbasis informasi keuangan yang nyata. Lanjut ke slide berikutnya, kita akan membahas mengenai perbedaan jurnal umum dan buku besar agar Anda dapat membedakan peran keduanya dalam proses akuntansi. Meskipun keduanya merupakan bagian dari sistem pencatatan, jurnal umum adalah tempat di mana transaksi dicatat untuk pertama kalinya secara kronologis berdasarkan urutan tanggal terjadinya. Di dalam jurnal ini, setiap entry menampilkan detail transaksi lengkap yang mencakup posisi debit dan kreditnya secara berdampingan dalam satu kesatuan transaksi. Sebaliknya,
Buku besar merupakan pencatatan lanjutan yang datanya bersumber dari jurnal, di mana informasi tersebut disusun dan dikelompokkan kembali berdasarkan masing-masing akun. Jika jurnal umum berfokus pada urutan kejadian, buku besar lebih berfungsi untuk menampilkan saldo akhir dari setiap akun secara individu. Dengan memahami perbedaan ini, Anda dapat melihat alur data yang rapi, mulai dari catatan harian yang detail di jurnal umum, hingga menjadi kumpulan transaksi sejenis yang terorganisir di dalam buku besar. Lanjut ke slide berikutnya, inilah saatnya kita menguji pemahaman melalui latihan mencatat jurnal umum. Slide ini menyajikan 6 skenario transaksi nyata yang sering dihadapi oleh sebuah bisnis di awal bulan April, mulai dari setoran modal awal hingga pengambilan pribadi oleh pemilik. Anda ditantang untuk menerapkan seluruh tahapan yang telah kita pelajari, mulai dari mengidentifikasi dokumen transaksi, menentukan akun mana yang bertambah atau berkurang, hingga memposisikannya secara tepat di kolom debit dan kredit. Perhatikan setiap detailnya, seperti transaksi pada tanggal 5 April yang dilakukan secara kredit, atau transaksi tanggal 12 April yang melibatkan akun private. Pastikan setiap entry yang Anda buat tetap menjaga keseimbangan antara total debit dan total kredit. Latihan ini bukan sekadar mengisi tabel, melainkan cara untuk membangun ketelitian dan insting akuntansi Anda agar nantinya proses pembukuan bisnis yang sesungguhnya dapat berjalan dengan lancar dan akurat.